Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Sulase SPD. Kali ini kita akan belajar materi biologi untuk kelas 11, yaitu sistem gerak pada manusia. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia tersusun atas rangka, otot, dan persendian. Yang pertama yang akan kita bahas adalah rangka pada manusia. Rangka pada manusia itu adalah alat gerak pasif. Fungsi rangka antara lain adalah menopang dan membentuk tubuh, tempat melekatnya otot-otot, dan juga sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Berdasarkan bentuknya, tulang terbagi menjadi 3. Yang pertama, tulang pipa. Tulang pipa memiliki ciri panjang, memiliki rongga di tengahnya yang disebut dengan sumsum. Contohnya adalah tulang paha dan tulang lengan. Bentuk tulang yang kedua adalah tulang pipih. Cirinya pipih dan seperti lempeng. Contohnya adalah tulang pembentuk kepala. Bentuk tulang yang ketiga adalah tulang pendek. Ciri tulang pendek adalah bentuknya kubus atau tidak beraturan dan pendek. Contohnya adalah ruas tulang belakang. Tulang penyusun rangka tubuh. Rangka tubuh kita tersusun atas tulang kepala atau biasanya disebut tulang tengkorak. Kemudian rangka badan dan biasa disebut aksial dan tulang anggota gerak atau apendikular. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tulang kepala. Tulang kepala yang disebut tulang tengkorak atau tulang kranium. Ternyata tulang tengkorak terbagi atas banyak tulang-tulang pipih yang disambungkan oleh persendian. Ada tulang dahi, tulang rahang bawah yang disebut mandibula, tulang rahang atas atau maksila, tulang oksipital yang melindungi kepala bagian bawah belakang, lalu tulang temporal yang biasa disebut tulang pelipis, dan tulang parietal yang melindungi kepala bagian atas. Yang kedua adalah tulang rangka badan atau disebut dengan aksial. Rangka aksial ini terbagi menjadi ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada, gelang panggul, serta bahu. Yang ketiga adalah tulang anggota gerak. Tulang gerak bagian atas ada tulang lengan atas, biasa disebut humerus, dan lengan bawah yang menjadi terbagi tulang hasta atau ulna, dan tulang pengumpil atau disebut dengan radius, serta pergelangan tangan, telapak tangan, dan ruas-ruas jari. Tulang gerak bagian bawah ada tulang paha, biasa disebut femur, lalu ada tulang betis yang disebut fibula. Dilanjutkan ada tulang kering atau disebut dengan tibia, dan ada pula pergelangan kaki, telapak kaki, serta ruas-ruas jari. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sendi atau disebut dengan artrosis. Sendi adalah persambungan antar tulang-tulang yang terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sendi mati atau disebut dengan sinartrosis. Sendi yang tidak bisa digerakkan sama sekali, contohnya adalah persambungan tulang tengkorak, rusuk tulang tengkorak. Yang kedua adalah sendi kaku atau ambiartrosis. Sendi yang bisa digerakkan tetapi terbatas, contohnya tulang rusuk dan tulang dada. Yang ketiga adalah sendi gerak atau disebut dengan diartrosis, adalah sendi yang dapat bergerak bebas. Contohnya adalah sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, dan sendi pelana. Otot. Tanpa otot, tulang dan sendimu tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Jadi, fungsi otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut sebagai alat gerak aktif. Otot dibagi menjadi 3. Yang pertama ada otot polos, di mana otot polos ini bekerja secara tidak sadar, terdapat pada sistem organ. Yang kedua adalah otot lurik.
Otot lurik ini bekerja secara sadar, melekat pada rangka. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung bekerja secara tidak sadar dan terdapat di jantung.